agar juga disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem, sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk tumbuh positif. Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. Selamat siang, Anda menyaksikan Dialog Produktif Kabar Kamis bersama saya Aldi Hawari. Perekonomian Indonesia tengah berada pada masa momentum positif karena pandemi COVID-19 yang terkendali dengan baik. Kondisi tersebut memunculkan optimisme di masyarakat dan juga kalangan dunia usaha. Dengan kondisi yang baik ini, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Pada tahun 2022, ini upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan dapat mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,0 hingga 5,5%. Pemerintah memiliki optimisme supaya akselerasi pemulihan ekonomi tetap terjaga di tahun 2022. Optimisme tersebut sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global dan perdagangan dunia, serta kecepatan pemulihan antar negara yang telah mampu mengendalikan kasus COVID-19, termasuk kecepatan dan akses pelaksanaan vaksinasi, serta adaptasi kebiasaan baru di semua negara. Dalam tema prediksi pertumbuhan ekonomi 2022 pada Dialog Produktif Kabar Kamis di Media Center KPC PEN hari ini, 9 Desember 2022, kami telah ditemani oleh sejumlah narasumber yang tentunya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Langsung saja kami sapa. Yang pertama ada Dr. Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mas Aldi. Baik, kami juga menyapa, salam sehat Pak Indra. Kami juga menyapa ada Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Pak Pras, selamat siang, apa kabar? Baik. Kami sapa narasumber selanjutnya. Ada pula Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Pak Arsyad, selamat siang. Ya, Pak Arsyad akan segera bergabung bersama kami dan tentunya kami juga sapa narasumber selanjutnya yaitu ada M. Faisal, Direktur Eksekutif KOR, yang nanti juga akan bergabung pada dialog siang hari ini. Terima kasih tentunya para narasumber yang sudah meluangkan waktu di siang ini untuk berbagi pengetahuan dan pandangan terkait topik diskusi kita pada hari ini. Dan dialog kita hari ini dipastikan mengikuti protokol kesehatan. Seluruh narasumber dan juga kru yang telah bertugas siang ini telah melalui tes swab antigen dan kami juga tak lupa mengingatkan Anda untuk selalu mencuci tangan, membersihkan tangan Anda dengan hand sanitizer seperti yang saya lakukan saat ini. Baik, sebelum kita mulai sesi diskusi kita siang ini, kita lihat bersama tayangan berikut. Indonesia tengah berada pada masa momentum positif karena pandemi COVID-19 yang terkendali dengan baik di tahun 2021. Dengan kondisi ini, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya di Istana Negara 29 November 2021 mengungkapkan bahwa kemampuan mengendalikan pandemi memicu pulihnya indeks kepercayaan konsumen bahkan mendekati sebelum terjadinya pandemi. Begitu juga dengan Purchasing Managers Index yang mengalami kenaikan. Indikator lain yang mengalami pertumbuhan yang cukup kuat diantaranya ekspor, impor, dan konsumsi listrik. Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. Selain merancang APBN 2022 yang responsif dan inovatif, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan reformasi struktural. Ini diperlukan tidak hanya dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi, namun juga memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan akan semakin mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,2%. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipasif, dan juga fleksibel. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan, terutama bagi UMKM, dan melanjutkan program pemulihan ekonomi dan kesehatan secara nasional. Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan ikut menjadi momen penting dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri. Baik, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 itulah topik kita pada siang hari ini. Akan saya mulai dialog pada sesi pertama ini. Saya langsung layangkan pertanyaan ke Pak Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi. Pak Indra, saat ini kan investasi menjadi salah satu hal juga yang penting untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi, baik di tahun 2021 atau 2022 nanti. Kalau dari kacamata Kementerian Investasi sendiri, bagaimana melihat saat ini kondisi investasi, baik kondisi investasi PMA, penambahan modal asing maupun PMDN? Ya, terima kasih Mas Aldi. Tahun 2020 ini kita sebutnya tahun survival, karena berat sekali. Tahun 2021 kita sebutnya tahun recovery. Dan tahun depan itulah saatnya kita benar-benar mau mengadjust kepada new normal. Di 2021 investasi yang tercatat di kantor kami yaitu PMA dan PMDN itu cukup lumayan. Jadi sampai 9 bulan pertama di kuartal ketiga 2021 itu sudah tercapai sekitar 73% dari target tahun ini, yaitu targetnya 900 triliun. Dari 900 triliun ini sudah tercapai sekitar 659. Jadi sekitar 230 triliun lagi lah untuk 3 bulan terakhir. Yang menggembirakan di kuartal ketiga kemarin, kita mencatat itu dalam 3 bulan itu 216 triliun sendiri. Ini cukup menggembirakan, di samping juga pertumbuhan ekonomi juga tidak turun terlalu jauh, bahkan dari 7,07 di kuartal kedua, itu turunnya ke 3,51. Padahal praktisnya kita cuma kerja 1 bulan itu, yaitu September, karena Juli dan Agustus itu PPKM level 4. Kasus harian itu sampai 50.000. Hampir nggak bisa kita lihat ada mobilitas yang tinggi. Tapi sekarang kita lihat mobilitas sudah pulih. Memang PMI turun dari yang tertinggi kemarin 57 ke masih 53, jadi masih di atas 50, jadi masih ada di zona ekspansi. Nah, jadi 9 bulan pertama dari PMA dan PMDN itu sudah tercatat 73%-nya. Yang menarik adalah balance-nya antara PMA dan PMDN sekarang ini cukup balance, hampir 50-50. Itu yang menarik. Biasanya PMA selalu 70% dari total atau paling rendah 65. Dan juga yang menarik lagi adalah balance antara Jawa dan luar Jawa. Itu sudah hampir 50-50. Hampir setengah dari realisasi investasi yang terjadi itu terjadi di luar Jawa. Ini cukup menggembirakan supaya ada pemerataan daripada kegiatan ekonomi itu. Lalu sektor-sektornya juga karena ini mulai mobilitasnya tinggi, mulai bangkit, mulai pulih mobilitas masyarakat. Yang teratas itu adalah sektor-sektor seperti sektor konstruksi, sektor telekomunikasi selalu, transportasi sudah mulai menggeliat yang terkait dengan distribusi, dagangan, dan juga sektor-sektor lain yang didukung untuk bisa menciptakan realisasi investasi. Ke depan tahun 2022 ini targetnya dinaikkan lagi. Jadi target tahun ini 900, target tahun depan 1.200 triliun. Cukup
tinggi kenaikan daripada targetnya, tapi kami tetap optimis untuk bisa mencapainya. Demikian Mas Aldi. Baik, Pak Indra, ini menarik ya kalau kita melihat PMI Purchasing Manager Index yang turun angkanya, tapi melihat pemerataan juga luar biasa naiknya ya. Dilihat PMA PMDN kita yang mulai balance, kemudian juga bagaimana sektor-sektor yang sudah bergerak tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa, didukung tentunya dari pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga sektor industri. Saya akan ke Pak Pras selanjutnya. Pak Pras, ini dari Kementerian Keuangan yang menyusun budget anggaran tiap tahunnya ya. Saat ini kondisi perekonomian kita, strategi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan membentuk APBN yang responsif, antisipatif, fleksibel ini apakah sudah mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai ekspektasi di tahun 2021? Ya, Mas Aldi, terima kasih. Selamat siang Pak Indra, Pak Faisal, Pak Arsyad. Kalau dari sisi Kementerian Keuangan melihat kinerja perekonomian di 2021, kita bersyukur ya, sudah pada arah kebijakan yang tepat dengan capaian yang cukup baik. Meskipun kita tahu di kuartal 2 kemarin sudah cukup bagus dan sempat terhenti di kuartal 3 karena PPKM level 3, level 4 yang terpaksa memang menginterupsi lagi perekonomian kita. Tapi kalau kita lihat kita juga bisa mencatatkan 3,51% ya, itu cukup bagus di kuartal kemarin, dan ini menjadi titik tolak yang baik untuk di kuartal 4 dan 2022. Nah harapannya kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara penanganan kesehatan yang tetap menjadi prioritas, bagaimana vaksinasi juga terus dipercepat, dan juga penyiapan atau akselerasi fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan. Di APBN 2022 kita fokus lagi kepada bagaimana dukungan untuk kesehatan tetap diberikan, perlindungan sosial, dan juga berbagai skema restrukturisasi, misalnya pada reform pada SDM, pada infrastruktur digital, UMKM, dan yang penting lagi adalah bagaimana kita menuju pada konsolidasi 2023 dengan memanfaatkan kebijakan counter cyclical yang lebih kuat. Itu yang saya rasa menjadi pokok-pokok kebijakan kita di 2022 ini, Mas. Baik, Pak Pras, kalau kita bicara soal anggaran, ini kan memang pada tahun 2020-2021 Kementerian Keuangan langsung ya merelokasi anggaran kita ke kesehatan begitu. Tapi sebetulnya bicara soal program yang dikeluarkan lewat anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan begitu, apa sih sebetulnya program-program yang saat ini sudah dilakukan yang kemudian menopang pertumbuhan ekonomi kita terus terjaga di momentum yang positif? Ya, kita tahu memang 2 tahun terakhir karena pandemi kita harus mengambil kebijakan counter cyclical, dan perekonomian yang melambat mengakibatkan pendapatan negara yang turun, sedangkan belanja kita meningkat, maka kita butuh pembiayaan yang lebih besar. Nah, kita mencoba mengoptimalkan, karena kita tahu private sektor sangat terdampak, warga masyarakat juga terdampak, pemerintah melalui APBN memperkuat dukungan untuk sektor kesehatan. Kita tahu untuk vaksinasi, penanganan COVID, dan sebagainya, termasuk untuk perlindungan sosial. Sekitar 40% penduduk mendapatkan bantuan sosial, dan ini cukup mendukung upaya untuk menjaga supaya dampak tidak terlalu besar bagi mereka, termasuk menjaga konsumsi rumah tangga. Dukungan insentif juga diteruskan untuk pelaku usaha, UMKM, dan lain-lain, yang diharapkan bisa menjadi bantalan sebelum upaya pemulihan yang lebih kuat itu betul-betul kita dapat lakukan. Jadi itu yang menjadi fokus alokasi APBN. Termasuk kita juga melihat opportunity. Tentu ada sektor-sektor yang mendapatkan berkah di masa pandemi. Kita juga terus dukung supaya dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi dengan menyediakan insentif-insentif yang dibutuhkan secara sektoral dan selektif kepada kelompok-kelompok ini, berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, BKPM, dan pihak lain supaya kita dapat mengorkestrasi kebijakan tidak hanya APBN tapi sekaligus kebijakan perekonomian ini dengan lebih kuat.
Begitu Mas Aldi. Orkestrasi kebijakan ya agar daya beli terjaga sekaligus momentum positif ini juga terus bisa dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Baik, ini bicara soal pelaku usaha juga pasti sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Pak Arsyad, saya langsung saja minta pendapat Anda, ini sudah di penghujung tahun. Tadi juga Pak Indra, Pak Pras sudah menjelaskan berbagai strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi maupun Kementerian Keuangan begitu. Dari Kamar Dagang dan Usaha sendiri melihat momentum pertumbuhan kita di tahun 2021 bagaimana Pak Arsyad? Pertama, kalau kita sebagai pengusaha harus mikirnya optimis. Jadi sebagai bangsa juga kita mesti lihat bahwa ini adalah energi yang positif yang kita dapatkan di tahun 2021 ini. Walaupun kalau ya, mungkin tadi Pak Yusinus sudah menjelaskan sedikit mungkin, tapi saya mau ini kan masalah ekonomi kita di kuartal ketiga ini memang pertumbuhan 3,5. Di pertengahan tahun kan di angka kurang lebih 7 Pak ya kalau nggak salah. Terus akhir tahun ini bicara-bicara di mungkin 5% bisa mencapai di Q4 ini, year on year ya. Nah, yang melihat bukan angkanya dulu, tapi saya trennya. Tren yang ada, melihatnya juga dari konteks misalnya ekspor. Ekspor kita tinggi, naik pada tahun ini, malahan kata nggak salah tahun ini bisa break the record. Ya. Nah, kalau melihat dari sisi ini, apa yang terjadi adalah ada satu proses perubahan yang menjadi opportunity untuk Indonesia. Jadi kalau lihat waktu pengurangan ekonomi dari 6 months to the kuartal ketiga akhir, itu terjadi karena PPKM. Ya. Karena PPKM terjadi makanya muncul. Tapi kalau enggak, dilihat trennya, kita tuh sangat hebat sekali posisi Indonesia pada saat ini. Dan dengan adanya perang dagang antara Amerika dengan Cina, itu menjadi benefit buat kita. Contoh ekspor kita yang untuk mebel tinggi sekali, besar sekali. Untuk namanya apparel besar sekali. Untuk bicara sepatu juga besar. Jadi banyak yang namanya tadinya losing industry ini naik, demand-nya tinggi sekali walaupun kita punya tantangan terhadap logistik. Tapi yang harus kita lihat positively bahwa Indonesia sekarang ini sudah dilihat dan dipercayai. Nah, makanya tinggal bagaimana kita bisa menjaga ini. Ya insya Allah bahwa yang kita harapkan menjaga yang namanya kesehatan ini. Jadi prokes dan vaksin menjadi kunci, nggak ada jalan lain. Itu yang harus kita jaga. Tapi kalau dilihat dari tren ekonomi, bagus sekali saya melihatnya. Optimisly, very good for our country, tinggal bagaimana kita managingnya. Pak Arsyad, kalau Kadin sendiri saat ini apa saja yang dilakukan kemudian untuk membantu perekonomian, untuk mengakselerasi pertumbuhan tersebut agar tercapai lah angka 5% ya pada akhir tahun nanti? Pertama kalau kita bicara kita mesti lihat dulu apa nih tantangan yang ada. Pertama kemarin ada keputusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kan harus kita lihat secara positif dulu, kita clear, kita mesti jelas supaya jangan sampai messagingnya salah. Karena kalau message-nya salah ini bahaya buat kita. Makanya kemarin juga saya coba ajak bicara dialog sosial dengan teman-teman pekerja dan buruh ya, serikat pekerja dan buruh. Saya bukan bicara UMR, saya bilang saya mau bicara dialog sosial. Saya bicara menyamakan persepsi dulu nih, bicara mengenai Indonesia. Saya bilang Indonesia kita merah putih, kita ngeliat Indonesia ke depan bagaimana. Nah, pertama dengan demikian kita untuk itu kuncinya apa sih untuk Indonesia menjadi sejahtera adalah supaya kita membawa investasi masuk dan kita bisa jualan ekspor setinggi-tingginya. Intinya adalah ya mau dibilang UUD ujung-ujungnya duit, tapi itulah untuk menggunakan roda ekonomi dan itulah untuk bawa kesejahteraan. Nah, untuk itu perlu adanya penyamaan alignment, understanding dari semua pihak. Bukan hanya pengusaha, pekerja dan juga buruh, dan semuanya komponen elemen bangsa mengatakan yuk kita maju bersama-sama. Supaya jangan sampai ada messaging yang salah. Jadi akhirnya kemarin dalam dialog sosial contohnya dengan pekerja dan buruh kita sepakat bahwa sudah kita mesti menenangkan bahwa investasi ayo masuk ke Indonesia. Siapa yang untuk yang masalah ekspor jangan takut untuk membeli barang dari Indonesia karena tidak ada keributan yang hanya adalah proses demokrasi hukum yang bagus untuk Indonesia. Untuk itu, nah ini penting sekali karena ini masalah persepsi. Karena kadang-kadang ekonomi ini bisa semuanya jalannya baik, persepsi tidak baik, tidak akan buruk terhadap Indonesia. Nah, pertama itu yang coba Kadin lakukan adalah bagaimana melakukan dialog sosial, menyamakan persepsi, alignment terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, setelah itu baru kita juga bicara adalah bagaimana mengantisipasi proses ke depan, bicara dengan setiap kementerian yang ada, bahwa tadi pil daripada solusi untuk setiap industri akan berbeda-beda. Nah sekarang ini ada the winning industry, ada the losing industry. Nah losing industry-nya ini yang kita mesti lihat ke depan nih, bagaimana nih kita lihatnya. Tapi sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dan saya apresiasikan contohnya misalnya untuk PPNBM yang untuk rumah dengan gitu banyak buat mobil dan juga
sekarang buat yang rumah, bagaimana supaya properti bisa naik, kendaraan bermotor roda 2 bisa penjualannya naik, kendaraan roda 4 motor jalan baik. Seperti contoh kemarin ada pameran banyak yang beli gitu kan, and that is a very positive sign. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu kita lihat lagi. Namun itu yang kita lihat, harus kita lihat dari per industri, dan kita harus bicara dengan siapa? Dengan pelakunya langsung. Nah, dari situ bagaimana mengkoneknya dengan kementerian yang terkait supaya mengerti the real sectors itu kayak gimana gitu. Jadi contoh satu lagi yang kita lakukan mengenai transportasi, contoh logistik, masalah logistik ya, dan di mana di perdagangan kami dan perhubungan duduk bersama untuk bagaimana solusi terhadap kontainer dan juga biaya logistik yang Jadi menjadi salah satu corong penengah juga ya antara pengambil kebijakan, kemudian juga para pelaku usaha dan pekerja melakukan alignment hal tersebut ya Pak Arsyad, agar ada persamaan persepsi lah begitu ke semua pihak terkait dengan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini. Baik, saya selanjutnya akan ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini sebenarnya narasi yang tumbuh adalah narasi yang optimis begitu ya. Target investasi tercapai, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini nampaknya terlihat positif membentuk pertumbuhan ekonomi kita yang di momentum yang positif juga begitu. Kalau dari kacamata ekonom core ini, bagaimana kemudian melihat ekonomi kita di tahun 2021? Ya, saya sepakat bahwa pada tahun ini dari kita sendiri sebetulnya di akhir tahun lalu memprediksikan 3-4%, Mas. Dan kalau saya melihat sampai dengan akhir tahun akhir tahun ya, mendekati akhir tahun ya, saya rasa 4% bisa tercapai. Jadi artinya masuk ke batas atas ya. Dan saya rasa tapi saya agak susah untuk sampai ke 5% seperti yang diharapkan. Nah, tapi kalau kita, karena itu juga kan di kuartal ketiga kita dikejutkan dengan lonjakan COVID. Tapi bagusnya juga cepat naik, cepat turun. Ya, jadi artinya dampaknya terhadap PPKM itu dampaknya tidak terlalu besar ya, dan hanya singkat begitu. Nah, jadi saya rasa positive thinking dalam artian apresiasi dalam aspek itu. Tapi yang perlu menjadi catatan juga adalah bahwa yang perlu menjadi perhatian kita di tahun ini kita juga ada faktor lain yang mendorong kenapa kita bisa sampai ke situ. Yang pertama ada low base effect kan ya dari tahun yang lalu. Jadi tingginya misalkan sampai 7% di kuartal kedua, termasuk di kuartal ketiga juga, walaupun ada PPKM bisa 3,5%, itu ada low base effect. Yang kedua, di tahun ini kita ada bantuan dari faktor eksternal, harga komoditas yang luar biasa tinggi dampak daripada super cycle. Yang itu tidak ada atau tidak setinggi yang seperti sekarang ya dalam waktu-waktu sebelum pandemi. Nah, sehingga ini yang membantu ketika ekonomi domestik kita sebetulnya masih banyak terganggu karena adanya pandemi, ada lonjakan COVID juga di kuartal 3. Jadi sempat agak mengalami perlambatan dari sisi konsumsi domestik ya. Nah, tapi dari permintaan ekspor itu luar biasa tinggi karena dorongan harga. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat terakhir misalnya ya di kuartal ketiga kita 3,5%. Nah, dari 3,5% itu lebih dari sepertiganya atau sekitar 1,27% itu adalah sumbangan daripada net ekspor. Nah, jadi ada faktor eksternal yang membantu, yang justru faktor eksternal yang positif ini tidak ada pada masa sebelum atau tidak kuat pada masa sebelum pandemi. Nah, jadi maksud saya untuk ke depan ya, jadi kita perlu memperhatikan juga bahwa apa yang kita capai pada tahun ini itu tidak sepenuhnya memang dari karena ekonomi domestik itu sudah mulai betul-betul pulih. Ya, jadi kalau kita melihat di tahun depan, kalau menurut saya gitu ya, satu yang jelas tadi yang saya sebutkan low base effect tidak akan kuat lagi di tahun depan dibandingkan dengan tahun ini ya. Lalu yang kedua, harapan kita dari harga komoditas yang banyak mendorong ekspor kita pada tahun ini, walaupun sebetulnya tadi Pak Arsyad juga menyampaikan bahwa ada beberapa produk manufakturnya juga sebetulnya sudah bagus tahun ini ya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian besar juga masih di komoditas ya. Harganya memang luar biasa tinggi, dan di tahun depan kami prediksikan tidak akan setinggi tahun ini lagi kenaikannya. Ya, jadi artinya apa? Dorongan daripada net ekspor yang besar sekali di tahun ini itu kemungkinan akan lebih kecil pada tahun depan. Ya, sehingga artinya kita lebih banyak kembali bergantung kepada ekonomi domestik ya, walaupun juga ekonomi eksternal tetap saja menjadi salah satu harapan kita. Tapi artinya kita perlu menjaga lebih supaya ekonomi domestik ini tumbuh lebih cepat lagi daripada sekarang gitu ya. Jadi kebijakan untuk di tahun depan ini harus betul-betul dijaga supaya satu misalnya kekhawatiran
varian baru Omikron itu betul-betul harus dijaga, jangan sampai kemudian menghantam kembali ekonomi kita di tahun depan. Ya, lalu yang kedua juga dalam hal, nah yang perlu diperhatikan bagaimana strategi yang mulus ya, terutama dari sisi fiskal, karena kita kan menuju kepada disiplin fiskal untuk sampai 2023 defisitnya kalau bisa di 3% kembali ya. Nah artinya lebih ketat sebetulnya kalau kebijakan fiskal di tahun 2022. Kalau kita lihat dari APBN 2022 sebetulnya udah kelihatan ya, dari belanjanya sebetulnya mengalami penurunan dibandingkan tahun ini, bansos begitu, kesehatan juga begitu. Nah, tapi penerimaan justru malah menjadi targetnya menjadi lebih tinggi, ya baik karena ada pos pajak yang baru seperti pajak karbon maupun pajak yang sudah ada, tapi rate tarifnya dinaikkan, ya PPN dan lain-lain, gitu ya. Jadi artinya kalau kebijakan fiskal relatif mengetat sebagai konsekuensi daripada kita memang mengejar defisit yang lebih rendah, nah ini akan ada dampaknya terhadap ekonomi nasional, ya terhadap aktivitas ekonomi. Nah, jadi itu yang saya pikir perlu menjadi perhatian ya untuk tahun 2022. Intinya akurasi ya dari gas dan rem yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah harus lebih akurat agar berbagai hal yang menjadi peluang maupun tantangan sekaligus inovasi mungkin yang harus dilakukan pada tahun 2022 ini tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Baik, kita akan bahas nanti soal tantangan, peluang, kemudian sektor-sektor apa yang harus dimaksimalkan di tahun 2022 sekaligus bagaimana nantinya kita bisa menakar gejolak eksternal maupun internal yang terjadi untuk ekonomi Indonesia tahun 2022. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis 9 Desember 2021. Diskusi kita kali ini masih bertajuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022. Dan tentunya kita masih bersama sejumlah narasumber. Ada Dr. Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi. Ada Bapak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Ada Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Dan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Pak Indra selanjutnya. Pak Indra, ini terkait dengan peluang investasi tahun 2022. Mengejar target yang sudah di atas 1.000 triliun ya oleh pemerintah untuk Kementerian Investasi. Apa yang kemudian menjadi peluang yang akan dilakukan? Ya, targetnya cukup tinggi, bukan cukup lagi, sangat tinggi, 1.200 triliun untuk tahun depan. Bagaimana bisa mencapainya itu? Kami optimis untuk bisa mencapainya karena ada beberapa hal. Pertama adalah realisasi investasi itu melalui beberapa tahap. Jadi kami perkirakan di tahun 2022 itu beberapa pelaku usaha sudah melalui beberapa fase. Jadi yang kemarin fase konstruksi, dia sudah mulai ke fase produksi. Dan beberapa sudah mulai ke fase konsumsi. Di tiap-tiap fase itu ada pengeluaran capex-nya dia, sehingga bisa kita catat sebagai realisasi. Yang kedua, modal yang lainnya adalah adanya beberapa perencanaan rencana investasi yang kami hitung dari sejak 2018 itu sudah tidak kurang Mas Aldi, itu sudah mencapai hampir 2.000 triliun rencana. Biasanya dalam 10 tahun terakhir data kami menunjukkan sepertiga dari rencana itu terrealisir. Jadi kalau kita lihat angkanya itu kita cukup yakin bahwa beberapa dari angka yang tadi berada dalam rencana atau dalam pipeline itu akan terrealisir. Berikutnya model yang lain itu adalah ada sekitar hampir 900 triliun nilai investasi dari perusahaan, hampir 100 perusahaan yang mendapatkan tax allowance dan tax holiday. Jadi yang kita dapat keringanan pajak. Lalu kita bilang ke dia, Anda sudah dapat keringanan pajak dari pemerintah. Mana realisasinya? Ada masalahkah? Kalau ada masalah, kami bantu. Karena di BKPM sekarang ada Satgas. Satgas Penyelesaian Investasi dengan fokus adalah untuk menyelesaikan perencanaan-perencanaan investasi yang belum terrealisir.
gitu. Dan yang terakhir kita bisa lihat modalnya yang bisa kita pakai untuk mencapai target 1.200 triliun itu adalah bahwa sejak November 2019 itu ada sekitar 708 triliun investasi yang mangkrak. Per hari ini sudah terrealisir sekitar 550. Jadi masih ada sisanya lagi yang bisa kita push lagi untuk realisasi. Kesemuanya itu membuat kita bisa optimis untuk bisa mencapai target-target itu di tahun depan. Satgas penyelesaian investasi. Tapi Pak Indra bicara soal sektor ya, sektor investor pemodal mana saja yang di tahun 2022 nanti akan ditargetkan, disasar oleh Kementerian Investasi? Ya, kalau kita lihat 2021 yang tinggi, jadi sudah kita lihat sektor konstruksi, sektor telekomunikasi, sektor pergudangan sudah menggeliat, sektor transportasi juga mulai pulih seiring dengan mobilitas masyarakat yang naik. Sektor telekomunikasi itu menjadi andalan semuanya. Tapi juga ada beberapa sektor yang akan kita push yang disesuaikan dengan arahan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu ada 3 sektor yang akan kita push makin jauh lagi, yaitu pertama adalah hilirisasi sumber daya alam. Ini akan kita push terus untuk bisa menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Yang kedua adalah ekonomi hijau. Nah, posisi Indonesia di presidensi G20 dan juga posisi Indonesia yang diapresiasi orang di pertemuan COP26 di Glasgow kemarin juga akan kita teruskan. Dan juga yang ketiga adalah ekonomi digital. Ekonomi digital ini tidak usah ragu atas potensi yang ada, tapi hanya beberapa tantangan yang harus kita pecahkan di dalam ekonomi digital ini adalah untuk meningkatkan ekosistem dan peningkatan literasi dan digitalisasi untuk UMKM misalnya. Jadi 3 sektor ini menjadi sektor tambahan yang akan kita push lagi di tahun depan. Demikian, Mas. Hilirisasi sumber daya alam, ekonomi hijau, ekonomi digital ya, dan juga sesuai dengan bagaimana presidensi G20 nanti kita yang akan dibawa di Bali pada presidensi Indonesia di KTT G20 tentunya. Baik, saya ke Pak Pras saja. Pak Pras, ini luar biasa ya, tadi Pak Indra juga sudah memaparkan bahwa ada 100 perusahaan yang mendapatkan tax allowance, tax holiday, lalu dipertanyakan bagaimana realisasi investasinya. Ini tentunya sejalan juga dengan program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya untuk memberikan relaksasi tersebut bagi dunia usaha. Untuk kedepannya di tahun 2022, apalagi yang akan diberikan agar target yang ingin dicapai itu bisa goal tercapai, Mas Pras? Baik. Mas Aldi, pemerintah baru saja menyelesaikan 2 undang-undang bersama DPR, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 2 undang-undangnya menjadi tonggak penting karena satu sisi Undang-Undang HPP memberikan beberapa relaksasi, menjamin kepastian hukum, moderasi, dan juga kemudahan administrasi, sehingga para wajib pajak juga dapat menjalankan kewajiban dengan lebih baik. Itu yang diharapkan. Lalu di samping itu juga ada upaya revitalisasi, stimulus atau insentif pajak. Nanti dengan Kementerian Investasi kita berkoordinasi meninjau apakah model insentif selama ini masih perlu dipertahankan atau perlu kita perbaiki supaya lebih kompetitif dan lebih menjamin multiplier efek yang lebih besar bagi Indonesia. Lalu Undang-Undang HKPD juga akan mendorong supaya desentralisasi fiskal itu berjalan dengan lebih akuntabel, belanja melalui transfer daerah berdampak lebih kuat di daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan juga kualitas masyarakat di daerah. Ini yang diharapkan menjadi 2 undang-undang yang membantu bagaimana APBN bisa lebih optimal. Dengan perbaikan ini tentu akan menciptakan environment yang baik bagi investasi. Satu, kepastian hukum lebih dijamin. Yang kedua, kemudahan administrasi, membuat efisiensi. Dan yang ketiga, dengan semakin selarasnya kebijakan dan praktek di daerah dengan pusat, akan memberikan jaminan kepastian bagi para investor, pelaku usaha, besar maupun kecil dan menengah, sehingga mereka bisa membuat prediksi, proyeksi secara lebih baik, termasuk rencana-rencana kebijakan ke depan juga akan lebih bisa terjamin, Mas Aldi. Baik, Pak Pras, terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Pusat dan Daerah ini yang kemudian baru disahkan ya oleh DPR, nanti implementasinya
secara penurunan peraturannya bagaimana Pak Pras terkait dengan mungkin ada hal-hal yang akan diatur terkait pajak atau mungkin retribusi daerah begitu agar tetap bisa menopang pertumbuhan daerah dengan lebih baik di tahun depannya? Ya, untuk Undang-Undang HPP sekarang sedang tahap penyusunan peraturan pelaksanaan dan mulai Januari nanti sudah berlaku tarif pajak baru dan juga ada program pengungkapan sukarela yang diharapkan menjadi jembatan yang baik sebelum kita masuk ke fase pasca pandemi. Lalu untuk HKPD sekarang sedang dimulai proses pengundangan dan setelah itu kita akan membuat aturan pelaksanaan. Harapannya nanti ini akan inline karena kebijakan pajak daerah juga diselaraskan dengan kebijakan pajak pusat. Tidak perlu banyak pungutan yang justru akan merepotkan, tetapi pemungutan yang lebih terkoordinasi itu akan lebih efektif dan memberikan kepastian, kesederhanaan kepada para pelaku usaha. Sebaliknya juga ke daerah, termasuk para kepala daerah, didorong untuk lebih akuntabel. Sehingga ini selaras juga dengan semangat OSS. Semua yang dipusatkan diharapkan menjadi standar yang baik, norma yang baik, agar dimanapun kita berinvestasi, berusaha, itu juga dijamin dengan regulasi dan praktek yang baik. Itu kira-kira kerangka berpikir yang coba didesain oleh pemerintah, Mas Aldi. Baik. Saya langsung kalau begitu ke Pak Arsyad terkait dengan modal insentif saat ini yang diberikan oleh pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah diberikan begitu untuk menjaga ya momentum pertumbuhan dunia usaha. Saat ini bagaimana kemudian Kadin melihat insentif-insentif tersebut sekaligus melihat tantangan yang akan dihadapi ke depannya dan insentif yang mungkin diharapkan untuk tetap menjaga pertumbuhan dunia usaha dan industri? Kalau bicara Mas Aldi, kalau bicara mengenai insentif yang dibutuhkan ya untuk dunia usaha, pertama memang kalau bicara insentif pajak tadi bicara mungkin utamanya dari konteks keuangan adalah relaksasi dan juga penundaan pembayaran pajak mungkin untuk teman-teman khususnya UMKM yang ada ya, kalau bicara itu. Dan juga yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah adalah juga untuk bagaimana misalnya kompensasi kerugian yang berlaku sekarang ini untuk tax loss carry forward itu juga bisa diperpanjang waktunya misalnya, karena hal-hal itu juga bisa membantu dari konteks mungkin dari teman-teman khususnya UMKM dari konteks insentif perpajakan ya, dan untuk korporasi juga. Nah dari sisi yang lain kalau bicara insentif yang dari pemerintah bicara bagaimana untuk keringanan beban biaya produksi misalnya, ya misalnya contoh tagihan listrik ya kita bicara. Sudah itu kita juga bicara mengenai bagaimana khususnya untuk industri ini kayak listrik dan lain, karena bukan apa-apa kalau ini bisa dilakukan keringanan penagihan itu membantu cash flow, karena kunci-kuncinya dari semua ini adalah mengenai arus dana, karena working capital is very important dan bagaimana supaya dari pemulihan ekonomi ini dana itu bisa digunakan untuk yang memang produktif dulu supaya bisa membuat return terhadap yang namanya perusahaan-perusahaan. Lalu juga bicara mengenai relaksasi pembayaran kredit, ya, karena sekarang ini itu juga penting sekali karena insentif ini untuk menjaga likuiditas, balik lagi nih likuiditas perusahaan, bicara mengenai arus dana juga, gitu ya. Karena ini kalau memang terjadi relaksasi pembayaran kredit, ini akan sangat membantu. Ya, kalau bisa itu dipanjangkan lagi mengenai hal tersebut. Lalu dengan sendirinya dan saya rasa sudah dilakukan, namun mungkin lebih intensif lagi untuk bagaimana membantu bantuan modal terhadap UMKM yang memang sudah ada programnya. Nah, namun mungkin bisa dilihat lebih ini lagi mana lagi sih yang perlu memang katakanlah bantuan langsung atau bagaimana ya, karena balik lagi modal kerja kuncinya di sini. Jadi itu secara insentif, Mas Aldi. Kalau Kadin sendiri mengukur optimalisasi dari berbagai stimulus insentif yang saat ini sudah diberikan di dunia usaha, termasuk di UMKM, saat ini bagaimana Pak Arsyad? Nah kalau bicara itu kita kebanyakan kita bicarakan survei, kita bicara langsung pada teman-teman di sana melihat apa sih ya, intinya daripada permasalahan yang ada. Kalau dilihat dari benang merahnya semua, itu adalah modal kerja, ya, basically working capital. Ya. Nah, jadi bagaimana upaya tadi saya mengatakan insentif-insentif itu adalah untuk melonggarkan daripada kebutuhan dana tersebut. Jadi balik-balik
tadi working capital saya lihat itu dari kalau menyeluruh dari konteks yang dibutuhkan. Nah, namun kalau tadi bicara Mas Aldi juga bicara mengenai pertanyaan peluang pelaku usaha di 2022, itu juga menurut saya orangnya mungkin saya ingin bahwa kita berpikiran optimis gitu ya, walaupun memang adanya tetap kita harus cautious, waspada bahwa adanya tetap COVID-19 bersama kita. Dan ada Omikron sekarang ini yang baru lagi. Nah, tapi kita harus sudah mulai berpikir bagaimana beradaptasi terhadap hidup bersama dengan COVID-19 ini. Tapi jalannya prokes dan vaksin harus kita lakukan. Nah, kalau dilihat tadi saya setuju dengan Mas Faisal bahwa walaupun internasional, ekspor dan semua itu penting, tapi domestik ekonomi juga sangat penting. Jadi itu saya juga sangat setuju, dan permintaan domestik juga. Konsumsi domestik menjadi salah satu penopang utama ya untuk pertumbuhan ekonomi kita, daya beli masyarakat yang tetap terus terjaga, terutama mungkin dengan bantuan sosial juga yang terus digelontorkan oleh pemerintah. Saya langsung lempar ke Pak Faisal selanjutnya. Pak Faisal, ini sudah dipaparkan dari Kadin, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan begitu. Melihat tantangan ke depan, tentunya Omikron menjadi salah satu yang harus di-note ya oleh pemerintah Indonesia. Dan juga tentunya berbagai gejolak ekonomi lain, let's say tapering off, kemudian juga bagaimana konflik yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat Tiongkok dan juga masalah internal di Tiongkok sendiri, kasus Evergrande begitu, melihat berbagai eskalasi tantangan eksternal saat ini termasuk juga Omikron, bagaimana kita bisa kemudian menakarlah, kemudian bisa mengambil antisipasi terhadap tantangan-tantangan gejolak eksternal ini. Ya, satu hal mestinya keterlambatan respon atau antisipasi yang terlambat ya, yang kita alami di waktu-waktu yang dulu ya, terutama pada awal-awal pandemi COVID. Nah, ini jangan sampai kembali terjadi ya, karena kalau sudah terlambat dan kemudian akut sampai di dalam negeri misalkan ada lonjakan yang sangat signifikan, nah ini tentu saja dampaknya nanti kepada konsumsi domestik termasuk daya beli masyarakat ya, yang karena kalau PPKM diberlakukan dalam waktu yang panjang dan juga ketat, tentu saja yang kalangan menengah ke bawahnya yang paling pertama kena. Nah, padahal saat sekarang sebetulnya sudah mulai bergerak kembali. Ya, sebetulnya sudah mulai sedikit demi sedikit sebetulnya daya beli itu mencoba mulai naik ya. Tapi kalau kemudian belum sempat betul-betul pulih, lalu misalkan ada pembatasan lagi, nah ini yang kemudian akan memukul kembali ekonomi domestik. Nah, tadi yang disampaikan termasuk kalau dari sisi usahanya adalah UMKM. Nah, sebetulnya kan programnya sudah dijalankan banyak sekali, termasuk yang dalam konteks pandemi juga ada berbagai macam program yang menyasar kepada UMKM. Nah, tapi sekali lagi saya rasa yang perlu terus digalakan juga adalah dari sisi pendampingan teknisnya. Jadi bukan hanya dari sisi permodalan ya, termasuk tadi yang disebutkan Pak Arsyad juga ada kalau bisa juga bantuan langsung di samping dengan kurnya juga, tapi pendampingan bagaimana supaya mereka betul-betul bisa bertahan pada saat pandemi misalnya, atau lebih bisa kompetitif dalam situasi yang baru. Misalkan kita dengan kondisi sekarang mau beradaptasi dengan kondisi dengan adanya pandemi, ya salah satunya misalnya adalah melek digital. Nah, kita perlu sadari juga bahwa banyak usaha mikro yang belum betul-betul sebetulnya melek digital, dalam artian bagaimana supaya produk-produk mereka itu kompetitif dalam platform digital. Nah, ini kan butuh pendampingan teknis yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan program-program pembiayaan ya, akses terhadap pendanaan. Walaupun itu juga penting ya, tapi ini banyak yang saya rasa harus lebih didorong supaya satu, yang UMKM yang kontribusinya ini paling besar terhadap ekonomi kita dan juga paling besar terhadap usaha di dalam negeri. Nah, ini mereka bisa step ahead ya dalam hal kondisi yang baru ya, lebih bisa melek digital, lebih bisa kompetitif ya dalam intinya kondisi. Kita capai ke satu kesepakatan begitulah ya Pak Faisal, bahwa penguatan sektor-sektor ekonomi domestik ini menjadi hal yang sangat penting agar perekonomian kita resilient terhadap berbagai gejolak yang mungkin ada nanti kita hadapi tahun 2022. Tentunya salah satunya juga yang paling besar adalah gejolak ekonomi global. Baik. Baik Pak Faisal, dan ini kita sudah 2 segmen mendengarkan pemaparan lengkap dari para narasumber terkait topik diskusi hari ini, prediksi pertumbuhan ekonomi 2022. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan bagi Anda atau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui aplikasi Slido dengan menyebutkan nama, kemudian dari daerah mana atau media mana, dan dilanjutkan pertanyaannya diikuti dengan ditujukan kepada siapa pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk menyertakan hashtag pertumbuhan ekonomi RI 2022 dan
Kami akan kembali dengan sesi tanya jawab setelah informasi berikut. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis di Media Center KPCPEN 9 Desember 2021. Diskusi kali ini mengangkat tema prediksi pertumbuhan ekonomi 2022 dan masih bersama keempat narasumber, ada Dr. Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi, ada Bapak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, dan juga Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi Slido, dan kita juga masih menunggu tentunya pertanyaan Anda, baik dari awak media maupun masyarakat, untuk bertanya kepada narasumber pada diskusi siang hari ini. Jangan lupa untuk memberikan nama, kemudian menyertakan daerah, media, ke siapa pertanyaan dituju, pertanyaan, dan jangan lupa hashtag ya, Pertumbuhan Ekonomi RI 2022. Kami langsung bacakan pertanyaan pertama, ini dari Suyanto di Bekasi. Pertanyaannya kepada Pak Indra, investasi saat pandemi harus matang perhitungannya. Strategi apa ya Pak agar investasi bisa sesuai dengan target? Baik, Pak Indra silakan langsung dijawab Pak. Ya, investasi mesti seperti apa penghitungannya di masa pandemi supaya bisa mencapai target. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah masalah kesehatan juga. Jadi masalah penanganan pandemi itu mutlak, itu menjadi nomor satu. Bicara soal ekonomi, soal investasi saat ini, tidak boleh dilupakan masalah yang satu itu. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi ini membawa ketidakpastian dan ketidakmerataan. Negara-negara yang punya vaksin banyak, yang punya bansos banyak, itu akan pulih duluan. Yang tidak punya, itu cenderung akan pulih belakangan. Lalu lihat juga sektornya. Kalau kita lihat sektor pariwisata itu adalah sektor yang pertama kali terkena dan mungkin juga akan menjadi sektor yang paling terakhir pulih. Kita sudah lihat sekali angkanya baik di Indonesia maupun di tempat-tempat atau negara-negara yang sangat tergantung terhadap pariwisata. Jadi pilihan antara kehati-hatian dan pilihan antara sektornya, apa yang harus dipilih. Nah, sektor telekomunikasi misalnya, itu bisa menjadi pilihan untuk menjadi investasi di masa pandemi ini. Kita lihat bahwa bahkan sebelum pandemi pun, pertumbuhannya adalah 2 digit. Justru di masa pandemi yang namanya contactless payment, ataupun yang first adopter untuk ekonomi digital, yang baru pertama masuk untuk ekonomi digital pun itu naik. Jadi sektor telekomunikasi menjadi sektor yang sangat baik sekali. Di sektor komoditas juga bisa dilihat at least dalam jangka waktu sampai 1 sampai 2 tahun ini. Sebagai berkah dari adanya kenaikan harga-harga komoditas yang biasa disebut di sana sebagai super cycle. Nah, kira-kira itulah yang akan bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi kita melalui ekspor kita yang bisa meningkat dan sudah kita lihat. Transportasi ya Pak ya, termasuk juga berbagai sektor lainnya yang tadi juga sempat Bapak sampaikan, ekonomi hijau, kemudian ekonomi digital yang akan menjadi sasaran target agar capaian Kementerian Investasi ini 1.200 triliun tercapai pada tahun 2022 nanti. Baik, terima kasih Pak Indra, semoga menjawab tadi pertanyaan dari Adi di Solo, dari Suyanto maksud kami di Bekasi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Adi dari Solo yang menanyakan kepada Pak Pras, apakah ada keringanan pajak bagi para pelaku UMKM karena di saat pandemi kami sangat terpengaruh. Wah, ini pelaku sektor UMKM nih Pak Pras, silakan. Baik, sampai dengan saat ini, sampai dengan Desember 2021, para pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak karena ditanggung pemerintah. Pajak sebesar 0,5%. Untuk tahun depan, kami sedang melakukan evaluasi sambil melihat
perkembangan perekonomian. Bila mana nanti diperlukan, kita masih menyiapkan cadangan yang dapat dipakai untuk terus memberikan dukungan bagi UMKM. Tapi tahun depan juga Undang-Undang HPP sudah berlaku, dan untuk UMKM diberikan tambahan PTKP 500 juta setahun. Artinya UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta tidak perlu membayar pajak, dan UMKM dengan omset di atas itu harus dikurangi dulu dengan PTKP 500 juta. Itu untuk UMKM orang pribadi. Yang lain adalah pasal 31E Undang-Undang PPH juga dipertahankan. Artinya para pelaku UMKM yang tidak dapat lagi menggunakan tarif 0,5% dan harus menggunakan tarif normal 22%, dengan pasal ini akan membayar pajak hanya 50%-nya atau 11%. Jadi ini bentuk dukungan konkret, mudah-mudahan Anda dapat memanfaatkan dan silakan dikomunikasikan dengan kantor pajak terdekat. Baik Pak Pras. Tentunya yang menjadi angin segar adalah Undang-Undang HPD tadi ya, karena akan banyak sekali turunannya, nanti akan mungkin menguntungkan bagi para pelaku usaha sektor UMKM di seluruh daerah di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Pras. Pertanyaan selanjutnya dari Abimana di Banten yang dilayangkan kepada Pak Faisal. Pak Faisal, pertanyaannya adalah dari sektor apa saja sih yang potensial pulihnya 100% di tahun 2022 nanti, Pak Faisal? Ya, sebetulnya secara umum di tahun 2022 itu hampir semua sektor itu sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Itu terjadi hampir semua sektor. Jadi termasuk diantaranya yang pada saat pandemi itu masih terseok-seok, termasuk sektor retail, itu kita perkirakan akan lebih baik di tahun depan. Nah, kalau kita bagi menjadi 3 sektor, golongan sektor besar ya, primer, sekunder, tersier. Tersier itu jasa, sekunder itu adalah manufaktur. Sebetulnya jasa atau yang tersier ini yang tadinya itu paling banyak terdampak karena ada pandemi, turun drastis, investasinya juga turun drastis. Tahun depan itu sudah karena pelonggaran daripada aktivitas dan juga mobilitas itu akan kembali tumbuh jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Ya. Tapi memang ada sejumlah sektor tadi yang masih agak lebih susah ya untuk pulih, apalagi kalau mengharapkan kondisinya sebaik sebelum pandemi. Tadi yang disebutkan juga oleh Pak Indra kalau tidak salah itu adalah pariwisata ya. Nah ini memang daerah-daerah terutama, tapi ini juga kita melihat daerahnya ya. Karena kalau daerah-daerah yang dia lebih banyak bergantung pada pariwisata domestik sebetulnya saya rasa sudah hampir seperti kondisi normal di tahun 2022. Tapi kalau yang banyak dipengaruhi oleh wisatawan asing ya, termasuk tentu saja Bali, nah itu masih kita perkirakan di tahun 2022 masih belum lah seperti kondisi sebelum pandemi ya. Walaupun tetap lebih baik dibandingkan tahun ini. Jadi intinya secara umum ya, retail ya, dan juga sektor-sektor jasa, manufaktur, termasuk juga sektor-sektor primer ya, pertambangan, perkebunan, pertanian. Nah itu sudah semuanya akan lebih baik di tahun depan. Nah tapi ada beberapa catatan tadi, ya satu pariwisata, sebetulnya ada satu lagi, yaitu adalah beberapa komoditas, beberapa sektor primer, termasuk diantaranya adalah perkebunan, pertambangan. Nah kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa sebetulnya ya di tahun ini karena harganya naik. Tapi di tahun depan kita prediksikan sih itu sudah tidak akan setinggi tahun ini. Jadi tetap akan menjanjikan, tapi sudah tidak selukratif lagi seperti tahun ini. Baik, terima kasih Pak Faisal. Kita cepat saja ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Syahnas di Samarinda untuk Pak Arsyad. Pak Arsyad, apa ada program dari Kadin di tahun 2022 untuk membantu perekonomian Indonesia? Bagaimana Pak Arsyad tadi juga sempat menjelaskan ya soal alignment yang dilakukan Kadin ke seluruh stakeholders. Ya, yang paling utama untuk yang kita akan fokus di 2022 ini adalah pertama membantu teman-teman UMKM untuk mentransformasi lagi ke basis digital. Karena ujung-ujungnya lagi bahwa seperti dikatakan tadi oleh narasumber lainnya bahwa base digitalisasi ini pertumbuhannya apa yang dinamakan sebagai ICT ataupun digitalisasi ini sangat-sangat akan bisa membantu. Jadi bisa membantu misalnya untuk bisnis kuliner atau bagaimana untuk masuk ke dalam yang namanya digitalisasi. Jadi kita akan lakukan itu. Terus tadi tepat sekali yang Pak dikatakan bahwa juga kami juga melakukan bukan hanya membantu UMKM dari konteks tadi memasukkan dari formal ke formal untuk
pendanaan, tapi juga bagaimana untuk melakukan yang kita namakan sebagai pendampingan atau mentoring gitu ya. Nah ini yang mentoring terhadap UMKM penting sekali karena tadi banyak juga teman-teman UMKM yang masih informal. Nah, jadi disinilah kita ingin membawa masuk dengan adanya sekarang, contohnya untuk membuat suatu perusahaan yang UMKM dengan satu pemegang saham saja dan sampai dengan modal dasar 5 miliar itu ada satu entitas khusus gitu ya, PT yang untuk UMKM. Nah kayak demikian ini kita ingin membuat literasi mengenai legal literasi ini supaya bisa masuk. Nah demikian bisa lari kepada financial literacy yaitu aset dana. Lalu bicara lagi mengenai digitalisasi literasi tadi. Jadi balik-baliknya lagi kami bersama-sama dengan teman-teman dari semua kadin-kadin daerah di 34 provinsi bersama kabupaten mendorong halnya mentoring ini ya supaya tadi bahwa memang betul penting sekali adanya mentoring untuk mengajarkan literasi mulai dari entitas sendiri terhadap keuangan dan lalu kemana menjadi digitalisasi untuk supaya misalnya akses pasar yang lebih besar. Oke, pendampingan dari bagi sektor-sektor UMKM agar insentif-insentif yang diberikan, stimulus yang diberikan ini bisa berdampak optimal ya kepada pendapatan pemasukan para pebisnis, terutama sektor UMKM. Terima kasih Pak Arsyad. Dan itu tadi sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih narasumber sudah menjawab semua pertanyaan yang hadir. Dan jika masih ada pertanyaan yang lebih lanjut, Anda bisa menanyakannya di lain kesempatan tentunya. Dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber yang hadir untuk merangkum atau menggarisbawahi diskusi kita siang ini. Sesaat lagi setelah informasi berikut. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19, dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Baik, kembali lagi bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis dengan tema proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022. Kita sudah masuk ke bagian akhir diskusi kita siang ini, tapi sebelumnya saya akan meminta pernyataan pamungkas, closing statement dari keempat narasumber. Yang pertama saya persilakan kepada Dr. Indra Darmawan selaku staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi. Silakan Pak, singkat saja. Ya, 2020 tahun survival, 2021 tahun pemulihan. Tahun depan kita benar-benar harus menyesuaikan untuk new normal. Tantangannya banyak, tapi yang paling utama on top of the list adalah manajemen daripada pandemi harus bisa kita tetap jalankan. Beberapa tantangan lain berupa ketidakpastian di perekonomian dunia juga harus kita hadapi. Antara lain adalah inflasi yang semakin tinggi di beberapa negara yang sampai saat ini belum menjadikan ancaman buat kita, tapi kita harus tetap waspada. Dan juga kita terus harus meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi bagi negara kita. Saya melihat optimis ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Silakan Pak Pras. Baik, terima kasih. Meskipun keadaan masih sangat menantang, mari terus menjaga optimisme kita. Pemerintah ingin memastikan terus memberikan dukungan, baik melalui kebijakan maupun berbagai implementasi di lapangan untuk memberikan kemudahan dan dukungan bagi private sector dan juga bagi masyarakat. Untuk itu kita perlu terus bersinergi, bergotong royong untuk memastikan momentum pemulihan dapat kita manfaatkan dengan baik dan kita bisa pulih bangkit dengan lebih kuat lagi. Terima kasih. Amin. Baik, selanjutnya silakan singkat saja Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Silakan Pak Arsyad. Buat Kadin kita selalu bicara perang, ada dua perang, perang melawan pandemi dan perang ekonomi.
Untuk itu kita harus memenangkan kedua perang ini, perang melawan pandemi dan juga perang ekonomi. Dan dengan cara bagaimana kita harus optimis, bergotong royong, jangan sampai kita dipecah belah. Dan paling utamanya adalah bagaimana kita bisa bersatu di negara ini, melihatnya ke depan secara positif, jangan ribut-ribut di dalam. Itu aja. Baik, melihatnya secara positif, jangan ribut-ribut di dalam. Terima kasih Pak Arsyad. Terakhir, Pak Faisal, Direktur Eksekutif KOR, silakan Pak. Ya, tahun 2022 kita prediksikan memang ekonomi kita akan lebih kuat dibandingkan dengan tahun ini. Tapi yang perlu dicatat adalah kita semestinya tidak hanya melihat pada target jangka pendek atau kita targetnya untuk pulih seperti kondisi sebelum pandemi, tapi kita harus tumbuh lebih bagus. Kita harus melakukan transformasi ekonomi sehingga pendekatan-pendekatannya juga harus dirubah. Sebagai contoh, investasi juga bukan hanya melihat target-targetnya saja, tapi bagaimana kualitas investasi terhadap multiplier effect di ekonomi dalam negeri. Begitu. Baik, terima kasih Pak Faisal dan seluruh narasumber yang sudah memberikan closing statement, dan tak terasa kini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Anda pada hari ini, dan tentunya terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Bapak Dr. Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi, terima kasih Pak Indra, Bapak Yusinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, Pak Pras, terima kasih, Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, terima kasih Pak Arsyad, dan juga Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR, terima kasih. Pak Faisal, terima kasih telah berbagi pengetahuan bersama kami, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tentunya semua pihak perlu bekerja sama untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan kesehatan merupakan upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Protokol kesehatan harus terus dijalankan sampai vaksin pencegahan dan obat khusus COVID-19 dapat disebarkan dan sudah digunakan seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak harus melakukan peran aktifnya. Pemerintah terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi kesehatan dan pada saat yang sama juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memiliki optimisme supaya akselerasi pemulihan ekonomi tetap terjaga di tahun 2022. Optimisme tersebut tentu sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global dan perdagangan dunia. Saya, Anda, dan kita semua punya satu kemauan yang sama agar negeri ini bisa segera terbebas dari pandemi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Aldi Hawari. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.